Kembali melihat sejarah pada saat Jepang dikalahkan pada Perang Dunia Kedua, di mana negeri matahari terbit tersebut pun runtuh. Sebagai pemimpin tertinggi, Kaisar Hirohito terdorong untuk menyelamatkan negara tersebut dari kehancuran yang lebih parah lagi. Dan kepada para jenderalnya, Kaisar Hirohito bertanya, pertanyaan yang legendaris, yang dicatat oleh dunia. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah guru yang tersisa yang kita miliki saat ini? Ketika mendengar pertanyaan tersebut, para jenderalnya bingung. Pertanyaan macam apa ini? Salah seorang jenderalnya berkata, kami masih bisa menyelamatkan kaisar walau tidak ada guru. Bukan. Kita sudah hancur, kata kaisar, karena kita tidak belajar. Dalam kondisi saat ini, kita tidak bertumpu pada pasukan. Kita bertumpu kepada guru. Para pelajar sekalian, sejarah tersebut memberikan pelajaran kepada kita. Dua hal. Yang pertama, begitu pentingnya guru dalam kondisi apapun untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bukan hanya orang, tetapi suatu bangsa. Jepang tahun 1945 dapat dikatakan hancur sampai titik nol, rata dengan tanah. Tapi sekarang Jepang menjadi salah satu negara termaju di antara negara-negara di dunia. Tentu guru memainkan peran yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia, sehingga membuat Jepang mampu bangkit dari kehancuran sampai kondisi saat ini. Anda semua patut bersyukur di mana pada kondisi pandemi saat ini guru masih mencoba beradaptasi, mencoba berbagai macam cara untuk dapat terus melakukan pembelajaran, mampu mengajar dengan menggunakan media-media online, mungkin menggunakan Google Meet, menggunakan Zoom, atau mereka juga belajar membuat video. Percayalah, guru Anda pun belajar melakukan sesuatu yang baru untuk dapat mengejar ketinggalan, untuk dapat beradaptasi dengan perubahan ini. Dan bersyukur, alhamdulillah sekali, kita masih memiliki guru yang mau terus mengajar dan belajar. Pelajaran yang kedua adalah begitu pentingnya pendidikan untuk kelangsungan hidup suatu bangsa. Guru yang baik mengajar bila tidak mampu diikuti oleh siswanya, tentu tidak akan ada hasilnya. Dan disitulah peran kita sebagai siswa. Beradaptasi dengan perubahan yang ada dan tetap tunduk patuh, bisa dikatakan. Tetap mengikuti instruksi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Ya. Nah, kondisi pandemi saat ini juga memaksa kita untuk mengadakan perubahan. Orang yang biasa bekerja di kantor, mereka tidak dapat lagi bekerja di kantor. Namun mereka tetap harus bekerja. Oleh karena itu mereka bekerja dari rumah. Apakah sama bekerja di kantor dengan bekerja di rumah? Tentu berbeda. Namun esensinya adalah semua tetap bekerja. Sudah tidak dapat bekerja di kantor, apakah harus berhenti bekerja? Tentu tidak. Begitu juga kalian sebagai siswa. Tegas saya katakan, dimanapun kalian berada, di usia yang seperti sekarang, dimanapun, di belahan dunia manapun, pasti belajar. Karena tidak ada satu budaya kehidupan yang dapat menggantikan baiknya kebiasaan belajar. Dulu, pada situasi normal, Anda semua belajar di sekolah. Pagi berangkat ke sekolah, kemudian belajar mengikuti pembelajaran di sekolah, dan pulang setelah itu. Namun sekarang, sudah tidak dapat lagi dilakukan. Ya. Pertanyaannya, apakah kita harus berhenti belajar? Apakah kita harus berhenti sekolah? Tentu jawabannya tidak. Karena tidak mungkin kita berhenti belajar. Ilmu adalah makanannya otak. Belajar adalah perintah Tuhan. Dari lahir sampai mati. Namanya perintah, jawabannya adalah kerjakan. Selesai. Perkara situasi berbeda, ini hanya masalah strategi saja. Oleh karena itu, saya yakin sekolah Anda memberlakukan pembelajaran jarak jauh. Apapun itu namanya, namun pembelajaran dilakukan, guru mengajar di tempat yang berbeda, dan siswa belajar di tempat yang berbeda. Seperti yang Anda alami saat ini. Begitu kan? Nah, ada sekolah yang menerapkan gurunya mengajar dari rumah dan muridnya belajar di rumah dengan menggunakan
media online ya, mungkin menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, menggunakan Webex, menggunakan Microsoft Teams, macam-macam ya, berbagai macam aplikasi yang bisa digunakan. Apapun itu, intinya tetap terus belajar. Apakah sama ketika belajar di sekolah dengan belajar jarak jauh? Tentu berbeda, kondisinya sudah berbeda. Hasilnya tentu juga berbeda. Oleh karena itu, untuk dapat memaksimalkan hasil pembelajaran jarak jauh ini, yang kebiasaan ini belum pernah kita lakukan sebelumnya, ada cara-cara baru yang harus kita mulai, harus kita adaptasi dalam kehidupan kita sekarang, ya, termasuk dalam belajar ini. Nah, mungkin kalian pernah mengalami kesulitan ketika belajar jarak jauh ini. Misalnya, lupa dengan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Lalu mencari tugasnya ada di mana. Di grup WhatsApp, scrolling ke atas, dan ternyata sulit nggak ketemu lagi. Kita sulit untuk mencari karena percakapan sudah begitu banyak. Pernah mengalami seperti itu? Ya, atau merasa overwhelmed. Terlalu banyak tugas, seperti terlalu banyak tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru sehingga tidak tahu memulainya dari mana. Atau lupa, ternyata hari ini ada ujian ya, padahal sudah diberitahu oleh Bapak Ibu gurunya 2 hari yang lalu. Kenapa? Ya karena kita tidak punya catatannya. Kita kebanyakan mengandalkan ingatan ya. Padahal pepatah mengatakan pensil yang tumpul lebih baik daripada ingatan yang tajam gitu ya. Berbagai macam tantangan hadir tentu perlu kita jawab. Ya. Yang jelas yang tidak bisa kita ganti adalah kita harus tetap belajar, harus tetap sekolah. Untuk itu, KAD sudah mempersiapkan satu alat yang bisa dipakai oleh kalian semuanya dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh dari rumah ya. Video ini dirancang khusus untuk siswa menengah pertama dan sekolah menengah atas karena siswa sekolah menengah dianggap lebih mampu ya untuk bisa belajar secara mandiri, mengkoordinasi dirinya sendiri gitu ya. Nah, alat ini sederhana ya. KAD sebutnya sebagai progress board ya, progress board. Untuk melanjutkan nanti kalian bisa download di link yang ada di bawah video ini ya, bisa di-download. Itu diberikan dalam bentuk Microsoft Word sehingga nanti bisa diedit. Kolomnya bisa diedit, waktunya bisa diedit ya. KAD hanya memberikan contohnya saja yang saya berikan. Hanya contoh format yang bisa diedit sesuai dengan jadwal pelajaran. Nah, sesungguhnya progress board ini adalah jadwal pelajaran yang di-print secara lebih besar. Setelah kalian download, silahkan di-print. Ya. Nah, sebelum di-print, boleh sambil menyimak video ini, perhatikan baik-baik ya. Setelah di-print nanti akan ada 2 lembar kertas. Oh, terbalik ya, yang ini. 2 lembar kertas, ini adalah halaman 1, yang ini adalah halaman 2. A4 potret ya. Ini sebenarnya adalah jadwal pelajaran dalam 1 minggu yang dicetak lebih besar. Sengaja dibuat lebih besar agar nanti kalian dapat menuliskan sesuatu di sini ya. Nah, setelah di-print ada 4 hal ya yang juga diperlukan. Saya yakin kalian miliki di rumah. Yang pertama adalah gunting, kemudian selotip bening, kemudian spidol warna ya, boleh apa saja spidol warnanya. Kemudian masking tape. Masking tape adalah selotip yang terbuat dari kertas. Gunanya untuk apa? KAD akan tunjukkan penggunaannya ya. Simak saja baik-baik, amati dengan santai, dengan seksama, pastikan kalian semua memahami ya esensi dari alat ini. Oke? Setelah di-print, maka kalian akan mendapatkan jadwal pelajaran. Ini cuma contoh ya, nanti kalian bisa mengedit sendiri sesuai dengan jam dan jadwal pelajarannya masing-masing. Sengaja saya buatkan ini kosong pelajarannya. Hanya ada di dalam tabel ini hanya ada nomor ya, 1 2 3 4 nomor pelajarannya ya. Kemudian waktunya nanti bisa diedit sesuai dengan waktu jumlah sekolahnya masing-masing. Kemudian hari ada Senin, Selasa. Di lembar pertama hanya ada hari Senin dan Selasa.
Kemudian di lembar kedua itu ada hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, karena ini 2 lembar, tugas kita adalah membuatnya menjadi 1. Caranya bagaimana? Gampang, caranya cuma tinggal gunting sisi margin kanan halaman pertama ini, gunting. Kemudian gunting margin kiri halaman kedua. Setelah itu digabungkan, ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, ini jadwal pelajaran siapa? Jadwal pelajaran sekolah apa gitu ya? Ini Kak Ade ambilkan dari jadwal pelajaran salah satu sekolah Al-Azhar. Al-Azhar 41 Sumarekon yang ada di Tangerang, ya. Nah, ini jadwal pelajaran yang mereka punya. Nanti kalian bisa adaptasi sendiri dengan jadwal pelajarannya masing-masing, ya. Nah, setelah ini digunting, nanti kan ditempel. Kalau sudah ditempel ini jadi 1 ya. Kalau sudah ditempel, maka jadinya akan seperti ini. Kak ambil dulu ya. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, ini sekali lagi, ini adalah jadwal pelajaran dalam 1 minggu. Bedanya apa? Bedanya ini lebih besar sehingga kita lebih melihat dan dapat mencoret-coret di sini. Kemudian yang kedua, di bawahnya ini ada tulisan tanda tangan orang tua. Ya, kenapa ini penting? Karena dalam pembelajaran jarak jauh ini ketika belajar dari rumah, banyak orang tua yang kesulitan untuk mengetahui sampai mana progres anaknya. Nah, oleh karena itu sebagai tanggung jawab kita sebagai anak, sebagai pelajar, kita bisa berikan laporan kepada orang tua setiap hari. Ini loh yang sudah kita lakukan. Nah, apa saja itu nanti ya. Tapi yang jelas ini ada tanda tangan orang tua ya. Oke, nah ini kalian cetak 2 lembar lagi. Jadi akan memiliki 2 lembar sebesar ini. Gitu ya. Setelah punya 2 lembar seperti ini, kemudian tempel di dinding, di ruangan belajar, di kamar kalian, atau di mana saja di mana kalian belajar. Pastikan mudah dilihat dan mudah dijangkau ya. Jadi mudah dilihat, jadi mudah kelihatan, gampang, dan mudah dijangkau. Mau nulis-nulisnya juga gampang gitu ya. Nah, tempelnya pakai apa? Kalau tadi kita kan melekatkannya pakai, nah tadi ini melekatkannya pakai selotip bening. Belakangnya nih dilekatkan pakai selotip bening. Melekatkannya ke tembok supaya temboknya tidak rusak, catnya tidak ikut terkelupas ketika ditarik, gunakan masking tape. Masking tape ini adalah selotip kertas yang memang didesain khusus untuk melekatkan sesuatu di dinding tanpa merusak cat. Ya, ini masking tape banyak dijual di toko buku ya. Oke, jadi Kak Ade mau tempel dulu ya. Oke, sekarang sudah ditempel ya di dinding. Bisa dilihat di sini. Ini karena backgroundnya putih juga ya, jadi mungkin tidak terlalu kelihatan. Ini adalah jadwal pelajaran di hari ini ya, di minggu ini. Ini adalah jadwal pelajaran di minggu berikutnya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kemudian nanti di bawahnya hari ini ada ditulis hari, ditulis tanggal, bulan, dan tahun. Detail cara pengisiannya akan ada di video lanjutan ya, di video lanjutannya ini. Namun inilah cara menggunakannya di rumah ya. Jadi print, setelah di print, gabungkan jadi 1, lalu tempel di dinding seperti ini. Oke. Nah, setelah ditempel, kalian memerlukan 3 spidol warna. Yang pertama adalah hitam, yang kedua adalah hijau, yang ketiga adalah merah. Nah, masing-masing ini warna ini memberikan kode kepada kita ya, kepada otak kita tentang apa yang harus kita lakukan. Tuliskan mata pelajaran setiap harinya pada jam-jam yang ditentukan. Ya, misalnya nih, kalau di jadwal pelajaran yang ini hari Senin jam 8 sampai jam 8.30 jam 7 sampai jam 8 adalah pembiasaan. Pembiasaan ini adalah kegiatan sekolah Al-Azhar yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru kepada para siswanya nih bersama-sama ya, pembiasaan diri melakukan sesuatu yang positif dibiasakan. Kemudian di berikutnya jadwal pelajaran ada jam 8 sampai jam 8.30. Misalnya nih, pelajarannya adalah IPS. Nanti kalian tulis di sini IPS. Tulis semua mata pelajaran menggunakan spidol hitam atau biru, boleh ya, biru juga oke. Pakai spidol dengan tulisan kapital semuanya. Misalnya ini IPS lagi 2 jam misalnya, tulis di sini IPS.
Di bawahnya ada science, tulis science, science. Di bawahnya ada apa lagi? Matematika, matematika. Tulis seperti itu ke bawah ya. Setelah menuliskan jadwal pelajarannya, nanti kan ada bagian kosong nih di bawahnya. Nah, apapun kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran, misalnya membaca buku halaman sekian sampai halaman sekian, tulis di sini membaca buku halaman sekian. Tulis pakai spidol warna hitam ya. Warna hitam. Misalnya di sini membaca, tulis membaca. Nah, terus apa lagi? Meringkas. Oh, meringkas, tulis lagi di sini meringkas. Oke, membacanya sudah belum? Membacanya sudah. Kalau sudah berarti diambil spidol hijau, centang, centreng. Meringkasnya sudah? Kalau meringkasnya sudah, centang lagi, centang, centreng, selesai. Oke, kalau ada misalnya kirim upload materi, upload tugasnya, tuliskan semuanya di sini. Nanti rekan-rekan akan mendapatkan agenda kegiatan yang penuh dalam satu hari sampai ke bawah. Setelah ini selesai, maka selesai hari. Ya. Setelah ini selesai, maka selesai semuanya. Ya, tinggal nanti orang tua dapat tanda tangan di sini. Boleh nanti panggil mamanya, panggil papanya, bilang, "Ma, Pa, atau Pak, Bu, ini hari ini melakukan ini pembelajarannya," agar orang tua tahu. Karena kalau kita tidak lapor atau mereka tidak tanya, mereka juga tidak tahu. Daripada menunggu mereka tanya, kalian yang inisiatif. Bilang, "Ini loh hari ini sudah melakukan ini." Dan nanti orang tua tanda tangan di sini. Perlu kalian ketahui, hal ini sesungguhnya biasanya dilakukan di kantor, di perusahaan, bukan di sekolah, oleh para pelajar bukan. Namun ini hal yang positif. Saya yakin ini dapat membantu kalian semuanya dalam melewati setiap hari tentang hal-hal apa yang harus dilakukan, apa yang sudah berhasil dilewati. Apa tugas ke depan yang diberikan? Misalnya ada tugas, oh nanti hari Rabu ujian ya IPS, ada jadwal lagi, tulis di sini menggunakan spidol warna merah. Tulis garis di sini ada ulangan. Misalnya di sini IPS, tulis di sini ulangan. Nah, seperti itu ya. Mungkin tidak begitu kelihatan dari video yang sekarang, namun saya akan video ini akan dilanjutkan ya dengan tutorial yang lebih jelas ya. Tujuan dari penggunaan progress board ini adalah untuk mempermudah kalian semua dalam belajar setiap hari ya. Bukan hanya itu, mempermudah untuk mengetahui apa yang sudah dilakukan. Kan sudah dilakukan nih, jadi tahu, oh ini sudah, oh ada yang belum, kita tahu. Yang kedua, mengetahui apa yang harus kita lakukan. Misalnya ada tugas, langsung tulis seperti ini, ya kan? Oh, Rabu ada tugas IPS, tulis seperti ini. Langsung kita tahu, oh ada tugas. Hari Senin kita sudah mengetahui, karena dia pakai tinta merah, oh kelihatan sekali. Jadi otak kita sadar, lebih alert dia. Ada ulangan, dia lebih siap nanti ketika ujian, jangan sampai terlupakan. Apalagi ini juga mempermudah orang tua untuk bisa mengetahui sampai mana progres pembelajaran kalian semuanya. Dan yang sangat penting, progress board ini merupakan pertanggungjawaban kalian sebagai anak, sebagai siswa dalam menjalankan tugas belajar setiap hari di rumah. Tercatat semua di sini. Kalau orang tua bertanya atau ada orang bertanya guru, apa pembelajaran yang kamu lakukan dalam minggu ini? Tunjukkan. Ini semua yang saya pelajari dalam minggu ini. Satu hal juga yang penting ketika kita sudah menggunakan alat ini, belajar lebih tertata waktunya. Banyak selama pandemi ini, siswa yang setelah maghrib pun masih mengerjakan tugas dari sekolah. Hal ini tentu kita tidak harapkan. Sekolah ada waktunya. Hidup yang lain juga ada waktunya, ya. Jadi sekolah pada saat sekolah, sekolah pada jam sekolah. Bila ada tugas, kerjakan. Tentu masih ada 1 maksimal 2 jam untuk mengerjakan tugas. Namun setelah itu, sekolah sudah selesai. Anda dapat melakukan sesuatu yang lain lagi. Gimana? Bisa dimengerti? Oke.
KD akan tunjukkan secara detail di video selanjutnya ya.